Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kami masih membahas soal peluang Timnas Indonesia U22 yang mayoritas U22 di Piala AFF, masih bersama dengan Bung Kesit Handoyo. Bung Kesit, kalau kita akan bahas nih, kita akan membahas dan membaca seperti apa strategi STY di tim yang ini ya. Kira-kira kalau Anda menduganya akan seperti apa formasi yang disusun oleh STY? Saya kira tidak jauh beda ya. 3-4-3? Iya, 3-4-3. Cuman kan ketika formasi itu kan boleh dibilang fleksibel. Ya, 3-4-3 formasi awal, tapi ketika misalnya Indonesia mendapatkan tekanan bisa berubah menjadi 4-5-1 untuk kemudian melakukan counter attack. Saya pikir Sinteyong selalu menggunakan format seperti itu ya. Bisa juga 3-5-2 gitu. Tapi format bakunya memang dia selalu menggunakan 3-4-3. Oke, kalau kemudian kita melihat line back-nya mungkin bisa ditampilkan lagi di layar. Siapa saja yang dimasukkan ke back, ada Ahmad Maulana Syarif, ada Kadek Arel Priyatna, ada nama-nama Donitri dan kemudian Muhammad Ferrari. Seperti apa Anda melihat? Ya, kalau lihat dari pengalaman, dari daftar pemain yang ada dan punya pengalaman ya, dan pernah dipercaya oleh Sinteyong, nama-nama seperti Muhammad Ferrari, itu saya pikir masih kemungkinan besar menjadi pilihan utama. Kemudian juga ada Kadek Arel, ya. Asnawi juga pasti akan menjadi pilihan. Kemudian juga Pratama Arhan juga masih akan menjadi pilihan. Kemudian juga masih ada Kakang, ya, pemain asal Persib. Jadi saya pikir pemain-pemain yang ada sebenarnya namanya sudah cukup familiar di sepak bola Indonesia ya, di masyarakat sepak bola Indonesia. Tinggal memang lagi-lagi siapa yang paling siap pada saat nanti akan menghadapi pertandingan pertama. Tapi nama-nama seperti yang tadi saya sebutkan ya, rasa-rasanya sih akan menjadi pilihan utama bagi Sinteyong. Oke, baik. Jadi mereka akan dapat kepercayaan untuk bermain kali ini ya. Berarti kita akan menyaksikan pemain-pemain ini bermain. Nah, kemudian kalau ada yang kemudian memprediksi mungkin Myanmar dan Laos akan mudah, tapi kita nanti kemudian akan berhadapan dengan Vietnam ya. Seperti apa? Kita akan saksikan grafisnya pemirsa. Indonesia tergabung di grup B, kita akan lihat seperti apa. Iya, ini ada Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Laos. Boleh langsung dikomentari. Yang pasti bahwa ini adalah lawan-lawan yang sudah biasa dihadapi oleh Indonesia, Vietnam, Myanmar, Filipina, maupun Laos. Kalau kita lihat dari komposisi di grup B, memang Vietnam menjadi lawan yang menurut saya paling berat bagi Indonesia. Bukan berarti Myanmar tidak berat gitu, tapi kalau kita lihat dari sejarah pertemuan ya, kita lebih banyak menangnya menghadapi Myanmar, termasuk juga menghadapi Laos, menghadapi Filipina juga seperti itu. Kalau Vietnam memang 50-50 ya. Masalahnya adalah tim-tim yang tampil di AFF 2024 ini di luar Indonesia itu adalah tim yang memang menurunkan pemain timnas seniornya. Ya. Sementara kita U22 ya. Sementara kita lebih banyak didominasi oleh pemain-pemain muda, tidak menurunkan pemain-pemain timnas senior yang memang saat ini sedang terkonsentrasi untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi saya pikir tantangannya adalah apakah Indonesia kemudian akan mampu ya dengan formasi, dengan komposisi pemain yang kebanyakan adalah pemain muda, bisa menaklukkan Myanmar, Laos, Filipina, dan juga Vietnam yang notabene akan menurunkan skuad tim nasional seniornya. Oke, kalau Anda melihat komposisi Myanmar, karena ini mungkin yang pertama ya, akan ada kesulitan tidak untuk timnas Indonesia ini? Saya kira sih kalau kita lihat dari sejarah pertemuan ya, kemudian bagaimana kemampuan dan kualitas para pemain Indonesia, ya walaupun pemain-pemain muda yang lebih banyak diturunkan, kans untuk memenangkan pertandingan menghadapi Myanmar masih cukup besar, ya termasuk juga menghadapi Laos, menghadapi Filipina. Filipina mungkin akan menjadi salah satu lawan yang juga cukup berat ya, karena kabarnya Filipina memang menurunkan full tim ya, pemain-pemain utama mereka yang notabene juga banyak pemain-pemain naturalisasi. Banyak pemain naturalisasi. Oke, kalau Vietnam, kita bicara soal Vietnam, apa yang perlu diantisipasi, Bung Kesit? Vietnam ini kalau kita lihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah terjadi ya dengan tim Indonesia, mereka ini kan adalah tim yang militansinya sangat tinggi ya. Mereka tampil begitu Spartan, dengan determinasi yang begitu tinggi. Termasuk yang paling menakutkan ya di AFF semangat juangnya juga tinggi, nakalnya juga. Nakalnya juga iya. Sangat mengganggu juga, buat timnas Indonesia biasanya. Jadi bisa saja kemudian faktor-faktor seperti itu kemudian mereka mencoba untuk mengganggu misalnya konsentrasi para pemain Indonesia, apalagi ini pemain-pemain muda gitu. Ya. Tapi
terlepas dari itu, saya pikir Vietnam memang tim yang menurut saya harus betul-betul diwaspadai. Walaupun pada saat ini memang sepak bola Vietnam sedang mengalami penurunan yang cukup drastis ya, setelah ditinggalkan oleh pelatih sebelumnya asal Korea Park Hang-seo yang memang mengangkat prestasi dari Vietnam. Tapi setelah itu terlihat sekali ada kemunduran yang begitu signifikan yang diperlihatkan oleh Vietnam. Tapi ada pemain naturalisasi juga ya di Vietnam. Iya, saya kira kalau Vietnam tetap sih ya, artinya begini, walaupun mereka didominasi oleh pemain-pemain lokal ya, pemain-pemain asli Vietnam, tapi itu tadi mereka punya militansi yang begitu tinggi ya. Ini yang kadang-kadang membuat para pemain Indonesia kesulitan untuk menaklukkan mereka. Kalau soal kualitas, saya pikir sama ya. Cuma memang kekompakan ya, kemudian juga bagaimana chemistry para pemain Vietnam itu terkadang memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Gitu. Apa artinya nanti kalau kemudian kita, karena kan ada orang yang berharap ya menang sajalah lawan Vietnam atau lebih baik tidak menang lah, kemudian implikasinya terhadap bagaimana kita fokus dan konsentrasi untuk kualifikasi Piala Dunia ya. Tetapi apa artinya kalau timnas yang ini berhasil memenangkan laga melawan Vietnam, dan apa artinya kalau kalah, Bu Kesit? Iya, kalau bisa mengalahkan Vietnam ya sudah pasti itu menjadi catatan baru lagi untuk Indonesia ya. Kalau kalah ya paling masyarakat saya udah bisa menebak itu jawabannya. Vietnam lagi kan begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari apa yang kita miliki pada saat ini ya, walaupun didominasi oleh pemain-pemain muda, saya pikir kalau melihat dari penampilan-penampilan mereka di kompetisi, kemudian juga mereka juga pernah bermain bersama di tim Under 23, saya kira mereka juga tidak kalah set kok. Ya, kalau saya perhatikan gitu. Tinggal bagaimana kemudian yang harus diwaspadai adalah kebangkitan dari Vietnam. Ini kalau khusus menghadapi Vietnam. Tapi kalau menghadapi Myanmar, Laos, ya saya pikir di atas kertas sih Indonesia akan bisa menaklukkan mereka. Di atas kertas kita harusnya menang. Kalau dari STY sendiri, seberapa besar kira-kira tekanan kepada STY menurut Anda untuk persiapan AFF ini? Iya, ini memang yang harus dipikirkan juga ya oleh PSSI. STY pasti akan mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa. Apalagi trademark Indonesia di Piala AFF adalah runner up ya, 6 kali tampil di final, 6 kali gagal meraih juara begitu ya. Saya ingat sekali ketika pertama kali Indonesia tampil di Piala AFF, dulu kan namanya Piala Tiger ini, tahun 96. Saya sempat hadir juga waktu Tiger pertama, Piala AFF pertama di Singapura. Itu juga formasi Indonesia pada saat itu sebenarnya bagus gitu ya. Tapi ya itu tadi, kita kalah menghadapi Thailand ya. Kemudian kita kalah juga menghadapi Vietnam. Akhirnya kita hanya puas menjadi peringkat keempat. Ya. Padahal waktu itu ada nama Kurniawan, ada Fahri Husaini, kemudian ada Ansyari Lubis, ada juga Ferry Sandria ketika itu. Pokoknya top lah waktu itu. Tapi ternyata kita masih belum bisa menaklukkan Thailand ya. Dan kesini memang sebenarnya penampilan Indonesia grafiknya meningkat. Tapi ya itu tadi, saya nggak tahu mungkin kutukan ini bener juga ya, ada kutukan ya, jangan-jangan bener ada kutukan loh. Indonesia selalu gagal untuk bisa meraih juara ketika sudah berada di final. Iya, ini kita lihat sama-sama perjalanan timnas Indonesia dari tahun 96 peringkat keempat, kemudian naik ke peringkat ketiga di tahun 98. Iya, runner up dari 2000 sampai 2004. Di Vietnam ya, ketika itu ada tragedi gol bunuh diri. Oh iya, tahun 98 ya? Iya, waktu itu Indonesia menghadapi Thailand. Iya, kemudian 2000. Ya, di 2000, 2002, 2004, kita 3 kali berturut-turut ke final, tapi kita selalu gagal ya. Dan yang menggagalkan ini adalah Thailand. Selalu Thailand. Dan Singapura ya. Jadi makanya kita berusaha nggak ketemu Thailand sampai ke final nanti ya. 2010 kita runner up ya, kemudian 2016 kita juga runner up. Saya kebetulan hadir juga waktu Indonesia final menghadapi Thailand di Bangkok ketika itu. Saya berharap Indonesia bisa juara karena di sini waktu itu Indonesia menang ya, tapi setelah tampil ternyata di sana kalah. Kita kalah selisih gol. Kemudian 2020 kita runner up lagi dan 2022 malah turun ya. 2022 ini padahal sudah dipegang Sintayong ya. Iya, tapi ketika itu memang situasinya menurut saya kan ketika itu sempat COVID ya, kemudian lama juga tim nasional tidak berkumpul, jadi persiapannya waktu itu juga menurut saya kurang optimal gitu. Iya, jadi ini dari masa ke masa 6 kali runner up, belum pecah telur ya, berarti belum sempat menjadi juara. Nanti kita masih akan bahas percaya diri apa Garuda Muda nanti akan bisa meraih gelar juara untuk Piala AFF 2024. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda.